gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing nih ceritanya. Aku mau sharing mengenai pengalaman lahiran anak pertama aku. Tapi di sini aku minta maaf dulu, misal nanti dalam ceritanya alurnya itu nggak jelas, kayak alurnya maju mundur. Mohon maaf karena di sini aku nggak pakai teks, aku nggak pakai naskah sama sekali. Di sini aku cuma cerita sesuai sama ingatan aku aja, sama yang aku rasain waktu itu. So, daripada lama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Oke, jadi aku tuh hamil di usia 22 tahun, kemudian aku lahiran tuh di usia 23 tahun lebih 2 hari. Jadi, misal hari ini aku ulang tahun, 2 hari kemudian anakku lahir. Jadi ulang tahun kita tuh cuma selisih 2 hari gitu. Sebenarnya nggak penting, cuman aku pengen ngomong. Oke, lanjut ke sharingnya. Jadi kondisi badan aku waktu aku hamil itu bisa dibilang hamil kebo. Maksudnya hamil kebo apa? Maksudnya kondisi orang hamil cuman badannya tuh kayak orang gak hamil, kayak orang biasa aja. Misalnya kayak dia tuh bisa beraktivitas seperti biasa, terus dia tuh bisa makan apa aja. Biasanya kan orang hamil mual-mual, sensitif sama makanan, sama bau. Nah aku tuh enggak, aku tuh biasa aja, kayak orang biasa aja gitu. Bahkan aku tuh ngerasa kayak aku tuh nggak ada capek-capeknya. Itu benar-benar aku bersyukur banget aku dapat kondisi kehamilan yang seperti itu. Kemudian ditambah lagi waktu itu awal pandemi, jadi perusahaan tempat aku kerja itu menerapkan skema work from home atau WFH, kerja di rumah gitu. Itu aku lebih bersyukur lagi karena apa? Karena aku bisa kerja sekalian aku masih bisa fokus nih sama kehamilan. Aku nggak capek-capek kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun aku masih WFH, masih kerja di rumah. Jadi 2 tahun ini tuh kayak kerja di rumah. Alhamdulillah seneng banget. Jadi aku tuh masih bisa kerja sambil lihat tumbuh kembang anakku, bisa mendampingi anakku, terus seneng banget. Terus waktu kehamilan ya, balik lagi ke masa-masa kehamilan. Waktu aku hamil, itu kan aku work from home, aku WFH. Itu aku ibaratnya kayak kerjanya tuh cuma di depan laptop, duduk aja. Itu sehari-hari aku kayak gitu, dari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5, udah kayak gitu aja. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan-kegiatan lain. Uh, jadi menurut aku kurang aktivitas, aku kurang gerak. Itu mulai dari trimester pertama, bahkan mau masuk atau bahkan udah masuk trimester ketiga, aku tuh kayak gitu aja. Nah, di dalam situasi kayak gitu, di dalam keadaan kayak gitu, aku ngerasa takut waktu itu. Takutnya kenapa? Takutnya karena aku ngerasa aku kurang gerak, aku ngerasa aku kurang aktivitas, jadi takut nanti ketika proses melahirkan itu susah. Karena dulu aku pernah dengar katanya kalau orang mau lahirannya itu dipermudah, kayak cepet, lancar, kayak gitu, waktu hamil tuh harus banyak aktivitas, katanya kayak gitu. Sedangkan aku tuh cuma di depan laptop duduk aja udah kayak gitu kan, jadi kayak takut, ngerasa apa sih aku kurang aktivitas kayak gitu-gitu. Itu berjalan udah kayak gitu terus dari trimester 1 sampai masuk trimester 3, itu kayaknya sampai ke 7 bulanan itu aku kayak gitu terus. Terus akhirnya ketika masuk ke trimester ketiga itu aku udah berusaha untuk menambah aktivitas, maksudnya kayak pagi hari aku mulai jalan-jalan, aku mulai misalnya kayak beli sarapan, aku jalan kaki ya, berusaha untuk menggerakkan badan inilah ya. Aku tuh jalannya waktu aku udah mulai, nah tapi waktu aku udah mulai jalan, aku udah mulai berusaha menggerakkan badan, menambah aktivitas di badan ini supaya nanti lahirannya lancar ya kan. Aku tuh jalannya tuh nggak cuma kayak yang jalan pelan, jalan yang deket-deket kayak gitu, enggak. Jadi aku tuh pernah dulu jalan tuh mungkin kayak sampai jarak 2 kiloan, dan aku tuh jalannya tuh enggak yang jalan loyo kayak gitu tuh enggak. Jadi aku tuh jalannya tuh kayak bener-bener jalan yang semangat, jalan yang biasa aja gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar si bayi itu cepet turun ke panggul ya. Ya, pokoknya si bayi itu cepet turun. Karena waktu itu aku pernah dengar dari YouTube, aku pernah nonton YouTube, katanya biar bayi cepat turun,
biar lahirannya tuh gampang. Itu kalau jalan tuh jangan yang loyo, harus yang semangat. Ingat dulu ya guys ya. Kemudian waktu itu kan aku udah mulai jalan-jalan tuh. Nah, kemudian aku cari-cari info gimana caranya melahirkan tanpa jahitan, karena kan kalau cewek itu kalau mau lahiran kan maksudnya yang ditakutin itu ketika dijahit, ketika perineumnya sobek kayak gitu-gitu kan. Aku juga waktu itu. Jadi aku cari-cari info apa aja sih yang bikin kita lahirannya tuh nggak dijahit, lahirannya tuh normal, maksudnya perineum utuh dan lain sebagainya. Aku cari-cari referensi, kemudian aku kayak dapat yang kayak cara pijat perineum dan lain sebagainya biar lentur kayak gitu. Tapi aku nggak lakuin waktu itu karena apa? Karena aku ngerasa mager mager dong. Pokoknya aku nggak lakuin pijat perineum itu sama sekali, enggak. Terus kayak katanya minum apa sih yang minyak zaitun yang bisa dikonsumsi itu, katanya itu juga bisa membantu melancarkan proses persalinan, tapi aku juga nggak lakuin. Terus apa ya, yang aku lakuin itu ketika aku nemu si channel YouTube-nya atau Instagram-nya si Bidanovel, itu aku lupa itu channel YouTube atau Instagram, tapi Bidanovel itu aku nemu si Bidanovel itu dengan apa sih, teknik melahirkan tiup-tiupnya. Nah, aku tuh selalu nonton si Bidanovel ini, lihat pasien-pasiennya, cara melahirkannya, terus aku juga belajar sendiri cara untuk mengatur nafas ketika kontraksi itu, yang tiup-tiupnya Bidanovel itu aku latihan itu. Terus udah deh, aku kayaknya cuman latihan itu aja. Terus ketika hari H, jangan hari H dulu. Nah, jadi aku tuh lahirannya di usia kandungan 40 minggu 2 hari. Jadi waktu itu aku inget banget. Jadi kan biasanya aku kontrol kandungan itu kadang ke bidan, kadang emang ke dokter. Kalau ke dokter itu cuma di awal kehamilan sama kalau mau USG gitu-gitu ke dokter. Cuman kalau untuk kontrol bulanan itu biasanya kan ke bidan. Nah, waktu udah hari HHPL nih, aku ingat banget itu hari Minggu. Aku tuh udah galau banget, kok belum ada kontraksi, kok belum ada tanda-tanda. Aku tuh udah galau banget hari itu, dan itu hari Minggu. Aku tuh pengen periksa dan aku pengen USG waktu itu. Cuman karena hari Minggu itu kayak klinik-klinik, kayak praktek dokter itu tuh pada tutup. Akhirnya aku hari Seninnya itu aku bikin janji sama salah satu dokter. Aku periksa di situ. Nah, waktu itu sebelnya tuh gini loh. Waktu diperiksa itu memang kondisi kehamilan, maksudnya hamil udah tua, udah mau lahiran, itu kan pasti kayak air ketuban lebih sedikit, lebih menyusut, terus kayak plasentanya itu kayak udah ada pengapuran sedikit, kayak gitu-gitu hasil pemeriksaan aku di dokter waktu itu kayak gitu. Cuman aku agak kurang sukanya cara penyampaian dokternya itu. Maksudnya gini, dia tuh kan udah periksa, hasilnya tuh seperti itu, dengan air ketubannya udah sedikit menyusut sama si pengapuran, si plasentanya tuh udah ada pengapuran kayak gitu. Tapi penyampaiannya tuh kayak dia tuh nggak memberikan ketenangan gitu loh ke pasien. Jadi kayak dia tuh apa ya, pokoknya bilangnya gini, intinya gini, Mbak, ini harus segera dikeluarkan, anaknya harus segera dikeluarkan karena gini gini gini. Pokoknya harus induksi, pokoknya harus induksi. Nah, kalau gimana kalau induksinya sekarang aja di sini gitu, maksudnya di klinik itu. Terus dia tuh kayak nakut-nakutin gitu loh, kalau nggak sekarang rumah sakit A tuh penuh, rumah sakit B tuh penuh, nanti kalau kamu ini gini-gini, kondisi ini gini-gini, kayak kondisi kamu udah mau lahiran tapi rumah sakitnya tuh penuh, gimana kamu tuh bisa lahirannya tuh cuma di sini, kayak meyakinkan bahwa aku tuh cuma bisa lahiran di situ gitu loh. Kalau masuk rumah sakit yang lain-lain itu bakal susah, soalnya
katanya itu udah keadaan urgent, udah ibaratnya air ketubannya menyusut, terus kayak udah pengapuran, itu kayak udah urgent banget menurut dia. Terus ya udah kayak benar-benar dipaksa, kayak kamu harus masuk nih, kamu harus masuk, kamu harus induksi, kamu harus lahiran di sini, pokoknya kayak gitu. Nah di situ kayak aku males nih sama dokter ini, sumpah aku males sama dokter ini. Akhirnya aku menolak untuk di situ, aku menolak untuk ditangani sama dokter tersebut. Kemudian aku jalan pulang. Ketika jalan pulang aku mencari second opinion. Jadi sebelum aku pulang aku mampir ke salah satu bidan dulu, salah satu bidan tempat aku lahiran. Jadi kalau hasil pemeriksaan bidan itu maksudnya kayak dari detak jantung kayak gitu tuh masih oke. Maksudnya kalau masih normal gitu loh, H plus 1 HPL belum lahir tuh nggak apa-apa. Bahkan kata bidan itu bayi itu bisa lahir 2 minggu sebelum HPL atau bahkan 2 minggu setelah HPL. Jadi kayak benar-benar bayi itu udah tahu nih kapan dia mau lahir, kapan saatnya, kapan waktu yang tepat dia untuk lahir. Pokoknya aku dikasih tahu kayak gitu, aku ditenangkan waktu itu. Dan aku ya setelah dari bidan aku merasa tenang, kayak aku merasa santai. Ya udahlah ya, kata bidan masih oke, masih ini, yang penting tetap dipantau kayak gitu. Nah setelah itu besoknya setelah habis sholat subuh, alhamdulillahnya aku merasakan gelombang cinta. Aku merasakan kontraksi waktu itu. Aku ingat banget abis sholat subuh itu bener-bener aku ngerasa udah pinggang tuh berasa sakit, berasa pegel kayak gitu-gitu. Terus abis sholat subuh itu aku jalan-jalan, tapi aku jalan-jalannya tuh cuma di depan rumah kayak gitu, yang dekat-dekat aja, soalnya udah nggak berani jalan-jalan jauh. Aku jalan muterin teras kayak gitu-gitu. Terus abis itu berjalan ya kontraksi, aku ukur pakai aplikasi pengukur kontraksi gitu juga sebenarnya. Terus sekitar jam 10 atau jam 11-an itu maaf aku keluar flag. Setelah aku keluar flag aku hubungi bidan yang apa sih yang aku kunjungi kemarin gitu. Aku hubungi, terus si beliau itu bilang kalau lahiran anak pertama itu agak lama, maksudnya kayak dia tuh lebih dari 12 jam, bahkan sampai 2 hari, 3 hari baru bisa lahir kayak gitu-gitu. Nah terus si bidannya itu menyarankan aku untuk jalan, kalau aku masih kuat aku boleh jalan, atau aktivitas lain aku disarankan untuk nyapu. Nah aku semangat banget tuh biar cepet lahiran kan ya, aku nyapu rumah, aku nyapu, tapi kayak apa sih, kontraksinya tuh semakin sering. Jadi kayak aku nyapu bentar kontraksi berhenti, nyapu bentar kontraksi berhenti, pokoknya kayak gitu aja. Terus abis itu aku inget kayaknya abis duhur karena aku udah nggak kuat, aku memutuskan untuk ke tempat bidannya. Nah aku ke tempat bidannya, awalnya itu aku dicek bukaan 1 longgar. Aku nggak tahu itu 1 longgar itu apa maksudnya, 1 mau 2 atau gimana, aku nggak tahu. Pokoknya dia bilang 1 longgar. Terus itu kan sebelum duhur atau duhur sekitaran segitu. Terus waktu di tempat bidan aku tuh masih kayak, kalau aku kuat aku masih jalan-jalan, aku masih pokoknya berusaha gerak biar si bayinya cepat turun, biar bukaannya cepat lengkap. Kemudian sekitar jam 4-an kali ya, sekitar jam 4-an aku tuh udah ngerasa kayak aku nggak betah, aku udah nggak sanggup sama rasa sakit ini. Terus aku minta diperiksa sama bidannya untuk bukaannya. Nah waktu itu bidannya tuh bilang kalau sebenarnya bukaannya itu nggak boleh terlalu sering dicek. Maksudnya apa, biar nanti kalau sering dicek si jalan lahirnya itu akan lecet kayak gitu, akan sakit kayak gitu-gitu. Kemudian tapi karena aku tuh waktu itu udah ngerasa udah sakit banget, kemudian si bidannya tuh ngecek dan ternyata bukaan aku tuh udah bukaan 7 kalau nggak salah. Jadi bener-bener itu tuh termasuk udah cepet banget, udah nggak cepet banget sih, cuman ya udah cepet untuk bukaan dari
sekitar duhur itu bukaan 1 longgar, sampai jam 4-an itu bukaan 7 itu udah cepet gitu. Terus abis itu aku pecah ketuban, aku lupa jam berapa, pokoknya nggak jauh dari itu aku pecah ketuban. Kemudian aku lahirannya itu sekitar jam 18.50 aku lahiran, maksudnya anak aku lahir ke dunia ini. Nah, waktu aku menghadapi kontraksi dari bukaan 1, bahkan dari rumah sampai proses melahirkan, apa aja sih yang aku lakuin. Jadi waktu aku kontraksi aku tuh menerapkan yang namanya atur nafas atau tiup-tiupnya dari bidan novel. Jadi kayak tarik nafas lewat hidung, tapi tarik nafasnya tuh kayak dikit aja. Tapi terus habis itu kayak ditiupnya tuh kayak niup botol gitu. Kayak gitu. Tiupnya tuh lebih panjang. Itu fungsinya apa? Fungsinya kalau kita kontraksi itu kan mengencang ya, biar lebih rileks aja. Maksudnya waktu kontraksi itu kan ibaratnya bayi lagi cari jalan tuh. Kalau kita ibaratnya tarik nafas, dikeluarkan, itu kan membuat otot-otot kita rileks. Jadi bayi itu lebih gampang keluar, lebih gampang cari jalannya kayak gitu, dibanding waktu kontraksi kita panik, terus bingung, terus menjerit-jerit, itu malah kayak membuat otot-otot kita tuh kencang, jadinya tuh bayinya tuh susah keluar kayak gitu. Kalau katanya sih kayak gitu dari bidan novel itu. Untuk sepanjang kontraksi itu yang aku lakuin, sama aku cuma baca-baca doa yang aku bisa itu aku baca. Pokoknya selalu ingat sama Tuhan, itu aja, diserahkan semuanya sama Tuhan, diikhlaskan semuanya. Insya Allah semuanya akan dipermudah. Pokoknya aku mikirnya tuh cuma kayak gitu. Dan akhirnya abis itu jam 18.50 kan anakku lahir. Nah, aturan utama ketika ngeden itu kan pertama nggak boleh merem ya. Nggak boleh merem, nanti takut pembuluh darah matanya tuh pecah. Terus kedua tuh nggak boleh ngangkat pantat biar si perineumnya itu nanti nggak sobek gitu. Oke, jadi di sini aku mau kasih tips lahiran biar perineumnya itu nggak sobek. Jadi yang pertama itu tetap tenang. Kalian harus berusaha tenang setenang mungkin. Jangan panik, pokoknya jangan panik. Tenang aja, udah nikmatin aja. Pokoknya tenang aja, jangan panik gitu. Kemudian yang kedua itu serahkan semuanya sama Tuhan. Ikhlaskan semuanya, serahkan semuanya, percayakan sama Tuhan. Yang ketiga itu nikmati rasanya, nikmati prosesnya. Karena waktu itu aku berpikir gini, rasa sakit ini cuma bakal bertahan beberapa jam aja kok. Aku mikirnya gitu. Toh setelah itu nanti akan berganti rasa bahagia dengan kita bertemu anak kita. Aku mikirnya kayak gitu waktu itu. Jadi udah aku nikmatin aja waktu itu, rasa sakitnya benar-benar aku nikmatin. Pokoknya berpikir rasa sakit itu bakal berlalu dan berganti dengan rasa bahagia, pokoknya gitu dah. Yang keempat, jangan ngangkat bokong waktu ngeden. Aku inget banget waktu itu, waktu aku ngeden itu benar-benar aku tekan bokong aku ke arah kasur, ke arah bawah, jadi benar-benar dia nggak bisa ngangkat. Dan ternyata benar perineum aku tuh nggak sobek sama sekali. Nah, anak aku tuh dulu lahir di 3,1 kg, nggak besar nggak kecil juga, standar. Tapi bersyukurnya itu ya tadi, maksudnya prosesnya lancar, terus sama perineumnya tuh nggak sobek. Dan aku ngerasa proses recovery aku pun berjalan dengan baik dan berjalan dengan cepat gitu. Maksudnya kayak aku udah selesai lahiran, udah bisa jalan, udah pulang ke rumah, turun dari mobil sendiri, jalan sendiri. Abis itu pun aku udah bisa jalan kencang, nggak jalan yang menye gitu, nggak. Benar-benar aku ngerasa recovery aku tuh cepet gitu loh. Oke teman-teman, jadi segitu dulu untuk cerita dan sharingnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ceritanya itu nggak beraturan, ngalor ngidul dan lain sebagainya. Mohon maaf banget. Semoga kalian mengerti isi dari ceritanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Bye bye.